Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kedua ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Riki Komarudin dari Electrical Engineer di PT Prima Energy Consult. Pada video yang kedua kali ini, saya ingin berbagi terkait dengan proyek yang telah kami lakukan, yaitu terkait dengan studi preliminary pemilihan jalur transmisi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan apa sih sebetulnya dari PT Prima Energy Consult ini. Jadi, PT Prima Energy Consult ini merupakan salah satu engineering konsultan yang berlokasi di Tangerang Selatan. Nah, apabila dari teman-teman ingin mengunjungi dari website kami, bisa aja ketikkan primaej.com. Nah, di sini ada beberapa terkait dengan profil company kami, terutama di sini terkait dengan pelayanan yang kami berikan. Nah, di sini ada Great Impact, Set Investigation, AMDAL, Social Study, dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa service yang kami berikan. Selain itu, terkait dengan pengalaman, kami juga beberapa mengerjakan proyek terkait dengan renewable energy atau proyek-proyek yang lain seperti uh, soil investigation, struktur, dan juga uh, berkaitan dengan hal yang lain. Nah, untuk itu lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa melihat langsung di website kami ini. Nah, di sini ada beberapa proyek yang sudah terselesaikan. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Instagram kami di PT Prima Energy Consult. Nah, di sini merupakan Instagram kami dan juga eh, tentunya profil LinkedIn dari PT Prima Energy Consult sendiri kayak gitu. Oke, berikut sekilas terkait dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, pengalaman, dan juga expertise kami. Selain itu, kami juga menyiapkan untuk training corporate yang diselenggarakan oleh company kami berdasarkan dari kebutuhan. Oke, selain selanjutnya langsung saja saya ingin memaparkan terkait dengan studi pemilihan konduktor di suatu sistem transmisi. Nah, sebelum saya masuk ke perhitungan dan kalkulasi, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pengertian dan fungsi saluran transmisi. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa transmisi sangat erat dan juga berdampingan di masyarakat, terutama di jalur-jalur pantura atau di jalur wilayah tertentu yang dilalui untuk saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, sebetulnya fungsi dan pengertian atau pemahamannya sendiri adalah suatu saluran transmisi itu adalah tempat atau jalan yang bisa dilalui suatu daya dan power yang dikirimkan dari suatu pembangkitan menuju ke beberapa gardu induk. Nah, di sini tentunya ada beberapa pertimbangan saat kita melakukan pemilihan di awal, terutama rute-rute mana yang optimal untuk dilalui berdasarkan dari areal status lahan. Selain itu, beberapa juga menjadi pertimbangan dalam studi kami, terutama untuk pengaruh dari AMDAL itu sendiri gitu. Nah, pada pembahasan yang kedua ini saya ingin berbagi terkait dengan perhitungan pemilihan misalnya konduktor berdasarkan dari daya yang dikirim gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih jelas dari gambarannya,
di mana suatu daya yang dibangkitkan dari suatu pembangkitan dari lokasi yang sangat jauh. Nah, sehingga untuk mendistribusikan daya tersebut ke beberapa pelanggan itu tentunya membutuhkan suatu jalur transmisi dan juga jalur distribusi berdasarkan level tegangan yang dihantarkan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk beberapa pembangkitan. Dari sini bisa dilihat dari jenis pembangkitan ini bisa kita sebutkan bermacam-macam seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTMG, PLTS, PLTB, dan lain-lain sebagainya yang terintegrasi dengan satu sistem. Nah, di sini untuk level tegangan di pembangkitan sekitar 6 sampai 24 kV. Nah, kemudian selanjutnya adalah ditransmisikan dengan menggunakan trafo step up, dinaikkan tegangan menjadi 70 sampai dengan 500 kV. Nah, kenaikan ini berdasarkan dari kebutuhan dan juga jarak yang ditransmisikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya rugi-rugi daya, yang mana dengan kita menaikkan tegangan, kita dapat mengantisipasi adanya kebocoran atau rugi-rugi daya yang disalurkan dengan jarak yang cukup jauh kayak gitu. Nah, setelah itu kita masuk lagi trafo gardu induk. Di sini kita lakukan untuk step down. Di sini fungsinya adalah untuk menyesuaikan level tegangan berdasarkan kondisi peralatan di pelanggan. Nah, ini kita bisa mensalurkan lagi di 150 kV maupun kita salurkan di sistem 20 kV. Tentunya dari 500 kV ini apabila kita ingin mendistribusikan ke 150 atau 20 kV, di sini ada interbus transformer yang step down terlebih dahulu tegangan dari 500 ke 150. Nah, sekilas seperti ini kemudian didistribusikan ke pelanggan atau ke rumah yang kita huni sekarang ini. Jadi cukup kompleks untuk kita bisa menikmati adanya penggunaan listrik dari terang cahaya atau memanfaatkan hal yang lain tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini eh, bentuk suatu transmisi dengan konduktornya. Nah, di sini beberapa yang sudah saya jelaskan tadi yaitu terkait dengan alasan menaikkan level tegangan kayak gitu. Yang selanjutnya, nah, selain itu, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, seperti di sini kita perlu memperhitungkan daya yang disalurkan, kemudian jumlah rangkaian, jarak penyaluran, keandalan, biaya peralatan tertentu, serta tegangan-tegangan yang sekarang ada dan akan yang direncanakan. Nah, untuk next pembahasan saya nantinya itu tentunya akan membahas terkait dengan memperhitungkan daya yang disalurkan ini. Sehingga aspek ini terkait dengan daya yang disalurkan akan menentukan besarnya konduktor yang kita gunakan nantinya dalam studi pemilihan jalur atau preliminary study di jalur transmisi. Oke, terkait dengan sekilas seperti itu untuk pemahaman dan pengertian dari suatu sistem transmisi. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Nah, di sini terkait dengan perhitungan untuk current carrying capacity dari konduktor. Nah, ini adalah seberapa besar suatu konduktor itu mampu menghantarkan daya berdasarkan perhitungan. Jadi, ketika kita memilih suatu konduktor yang kita gunakan untuk menyalurkan
suatu daya dari suatu pembangkitan menuju ke pelanggan. Nah, di situ tentunya kita ada pertimbangan-pertimbangan dalam memilih ukuran dari konduktor transmisi. Nah, adapun untuk pertimbangan-pertimbangan itu, yaitu yang pertama kita bisa melihat dari besarnya current carrying atau daya yang ditransfer dari pembangkit ke beban. Yang kedua, kita mempertimbangkan adanya drop tegangan. Dan yang ketiga, kita mempertimbangkan adanya losis. Nah, ketiga hal itulah yang tentunya kita pertimbangkan dalam hal studi pemilihan besarnya konduktor yang akan kita gunakan untuk saluran transmisi. Nah, pada studi ini kita adalah menghitung dari pertimbangan adanya eh, daya yang dihantarkan, yaitu dengan seberapa besar power yang kita kirim atau current carrying dari kapasiti konduktor, atau bisa kita sebut dengan berapa besar ambasiti suatu kabel. Nah, di sini kita tidak melihat dari katalog suatu factory kabel tertentu yang misalkan dalam sizing dengan tipe ACSR, sizing 450 mm persegi, kapasitinya segini. Nah, pada sesi video ini kita ingin melakukan perhitungan dari pendekatan tersebut, kayak gitu. Nah, di sini untuk perhitungannya di company kami yaitu tipe ACSR 315 atau 316 mm persegi aluminium seperti itu. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita menggunakan rumus persamaan berikut. Nah, di sini adalah persamaannya I kuadrat dikali R ditambah alfa dikalikan S aksen kali D. Nah, D ini adalah overall diameter dari konduktor, itu berada di sisi ruas kiri. Kemudian di sisi ruas kanan ini adalah persamaan H. H ini adalah AC atau convention loss ditambah ES. ES ini adalah emissivity dari suatu konduktor dikalikan dengan eh, temperatur, atau di sini dilambangkan dengan theta ditambah T ini dalam suhu ambient temperatur, kemudian ditambah 273. Nah, ini dalam uh, penjumlahannya dipangkatkan 4. Nah, kemudian dikurangi T ditambah 274 pangkat 4 dikalikan Pi, ini merupakan 3,14 dikalikan overall dari suatu diameter dalam satuan eh, per meter seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis perhitungan ini mulai dari resistansi konduktor. Yang kita tahu di sini untuk resistansi ACSR 315 meter persegi adalah 0,0917 ohm per kilometer dalam DC. Kemudian kita convert ke resistansi AC yang kita kalikan 1,009 didapatkan 0,0925. Nah, kemudian sebenarnya kita juga menghitung nih. Di sini yang telah kita hitungkan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita menghitung resistansi pada saat suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini kenapa kita hitung? Itu kita untuk mengetahui pada saat suatu konduktor itu mengalami heating atau panas dengan suhu 80, kira-kira berapa besar tahanannya. Nah, di sini dengan menggunakan rumus R20 ini dikali M plus 20 per M plus 80 dibagi M plus 20. Nah, kita ketahui untuk resistansinya ada 0,09253 dikali M plus 80 per M plus 20, ini didapatkan untuk resistansi ACSR 315 meter persegi adalah 0,1132 ohm per kilometer. Ini kita dapatkan untuk resistansinya. Selanjutnya kita tentunya juga mempertimbangkan ini ada HC atau convention loss
yang diakibatkan dari adanya angin ya. Jadi di sini faktor adanya angin ini kita asumsikan dengan 0,5 meter per second. Kemudian diketahui untuk overall dari diameter suatu konduktor tersebut atau VD diameter konduktor adalah 24,9 mm. Sehingga kita cari untuk nilai HJ ini sendiri yaitu dengan menghitung nilai dari persamaan tersebut. Nah, yang kita ketahui suatu nilai HJ ini yang baru adalah 38,7 dikali 10⁻², dikali VD dari diameternya dikali dari suhu dari konduktor tersebut, sehingga diketahui untuk diameter HC ini adalah conventional loss. Nah, didapatkan yaitu 53,89 watt per meter. Nah, ini ada conventional loss yang didapatkan. Selanjutnya yaitu kita menghitung untuk persamaan dari sisi ruas kanan dan sisi ruas kiri dari suatu persamaan berikut. Nah, kita masuk untuk perhitungan di sisi ruas kiri terlebih dahulu. Jadi kita menginginkan untuk menyisirkan arus ya. Jadi di sini kita tidak perhitungkan I kuadratnya, dimasukkan R, kemudian ditambah alfa bernilai 1. Alfa ini merupakan solar absorbed. Nah, ini satu untuk yang berwarna hitam ya, ini adalah koefisien penyerapan panas kayak gitu. Kemudian dikalikan untuk S aksen, ini adalah radiasi panas dari intensitas tersebut. Jadi intensitas panas dari pancaran radiasi sinar matahari itu adalah dalam satuan watt per meter persegi. Nah, di sini nilainya adalah 1200, kemudian dikali overall dari diameternya adalah 28,5, sehingga didapatkan angka I kuadrat ditambah 0,11325 ditambah 34.200. Itu kita dapatkan untuk persamaan di sisi ruas kiri. Kemudian di sisi ruas kanan kita perhitungkan yaitu dengan menggunakan rumus yang ini H plus ES, kemudian masukkan dari suhu kali diameter. Kemudian ini adalah tadi untuk H-nya yang kita dapatkan, untuk HC-nya yaitu yang dari kita ketahui dari conventional loss-nya, HC-nya adalah 53,9 dikali 10⁻³ 10⁻³ ini merupakan ini ya ES-nya. Ini ES itu kita dapatkan dari persamaan dari ini hasilnya. Jadi ini kan dalam hal per meter, kemudian kita masukkan di sini untuk nilainya didapatkan untuk 53,9 kali 10⁻³ tambah 1 kali 5,7 kali 10⁻8. 5,7 kali 10,8 itu didapatkan dari S ini atau konstan Stefan. Nah, nilai S ini masuk, kemudian dikalikan dari suhu temperatur dikalikan dengan V dan diameternya, sehingga didapatkan untuk rumus persamaan di sisi sebelah kanan ini adalah 87.201,01. Nah, kemudian setelah di sisi kanan kita dapatkan angka tersebut, kita jumlahkan ke rumus yang utama, sehingga dari persamaan di sisi kiri ini nilai tersebut kita dapatkan untuk persamaan I kuadrat sama dengan 87.201,01 dikurangi 34.200 dibagi resistansinya, sehingga arus yang didapatkan sebesar 684,13 ampere
per satu konduktor. Nah, untuk suatu konduktor di saluran transmisi itu berada 4 kali konduktor, sehingga kita kalikan 4 dengan nilai arusnya adalah 2736,54 ampere. Nah, di sini kita masukkan untuk MVA rating. Nah, di sini adalah akar 3 kali V kali I. Nah, kenapa kita kalikan akar 3, yaitu merupakan fase to fase, kemudian dikalikan tegangan. Di sini tegangannya adalah 500 dikalikan I, sehingga didapatkan untuk dari rumus persamaan ini didapatkan untuk MVA rating per sirkuitnya itu adalah 2369,9 MVA, sehingga kita dapatkan untuk summary. Di sini ada konduktor type atau tipe konduktornya ini ambient temperatur pada suhu 35 derajat Celcius, kemudian ampacity per single conductor itu 684,14, kemudian ampacity untuk paralel 4 itu sebesar 2736,54 ampere. Kemudian sehingga kita dapatkan untuk tipe ACSR 315 ini FA rating quadruple konduktor ini adalah 2369,92 MVA. Nah, ini kita dapatkan untuk perhitungan dari suatu konduktor dengan mempertimbangkan daya yang ditransmisikan atau yang dikirim. Jadi sekilas terkait perhitungannya adalah seperti itu. Semoga video ini memberikan gambaran dan juga memberikan manfaat, terutama untuk kita di bidang ketenagalistrikan atau semua orang yang memiliki proyek di bidang ini. Sekian video untuk sesi kedua ini. Ada kritik dan saran, sangat membantu untuk pembelajaran ke depannya gitu. Sehingga silakan komen di video ini. Terima kasih atas waktu dan menyempatkan untuk menonton video ini. Salam, saya Riki Komarudin dari PT Prima Energy Consult, dan terima kasih.